saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Tuhan Yesus sudah hidup. Dia memberikan kepada kita pengharapan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau menyambut Dia dengan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Dia Allah yang sudah bangkit dan sudah naik. Dia Raja segala raja. Dia layak untuk kita sembah. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Layak Engkau disembah Tuhan. Layak Engkau ditinggikan. Layak Engkau dimuliakan. Hati kami memuliakan Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Oh
bagimu, pujian Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu, ku muliakan namamu. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita kembali melakukan ibadah online. Doa saya, ibadah online di rumah masing-masing karena kita diminta stay at home ini tidak mengurangi suasana hikmat yang memang Tuhan berikan. Karena firman Allah mengatakan, 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yakinlah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah Bapak Ibu dan sedang siap untuk memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan memperingati tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itulah, waktu saya merenungkan pokok ini, peristiwa ini, maka terbacalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa melewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu saya memberikan tema renungan hari ini, yaitu pengharapan di balik kenaikan Yesus ke surga. Pengharapan di balik kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, di situ kita bisa melihat kebenaran ini. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalimat yang mengatakan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, ini berbicara tentang pengharapan bagi orang percaya. Saya harap semua mengatakan amin, karena memang ini sesuatu yang sangat kita harapkan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal yang ke-21 ayat 27 dan 28 dalam firman Allah yang hidup mengatakan ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Kemudian bangsa-bangsa di bumi akan melihat aku, Mesias, datang dengan awan disertai kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya ini mulai terjadi, teguhkanlah hati karena keselamatan kalian sudah dekat. Renungkanlah kalimat ini. Mesias datang kembali. Mesias datang dengan awan disertai kuasa dan kemuliaan yang besar. Beberapa hari terakhir ini atau bulan atau minggu atau tahun yang lalu, seringkali ada penampakan katanya Tuhan Yesus ada di awan. Sehingga itu cukup menghebohkan sekalian. Tetapi kalau kita membaca ayat ini yang mengatakan Mesias datang dengan awan disertai kuasa dan kemuliaan yang besar, maka penampakan-penampakan yang selama ini cukup menghebohkan itu perlu dipertanyakan, benarkah memang itu Tuhan datang atau itu hanya sekedar fenomena yang itu betul-betul kadang-kadang sangat membingungkan. Tetapi ayat mengatakan waktu Tuhan datang akan disertai kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan ini tidak mungkin akan diganggu-gugat oleh siapapun karena yang mengatakan adalah Tuhan sendiri. Pengharapan seperti ini hanya ada dalam Kristus Yesus. Dan kejadian ini akan memperkuat fakta kebangkitannya. Bahwa satu, ia benar-benar bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Sebab kalau manusia biasa tidak mungkin itu akan terjadi. Yang kedua, ia menepati apa yang ia pernah janjikan. Yaitu dia akan menjemput kita. Sehingga orang percaya akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Dan yang ketiga, pengharapan kita itu bukan impian, tetapi sebuah kenyataan. Mengapa saya berani mengatakan bahwa itu sebuah kenyataan? Karena banyak nubuatan-nubuatan firman Allah yang telah digenapi. Baik itu tentang kelahirannya, baik itu tentang kematiannya, baik itu tentang kenaikannya ke surga. Maka jikalau yang di depan-depan itu telah digenapi, maka yang kemudian pun pasti akan digenapi. Oleh karena itulah kita perlu mengerti, mengetahui, memahami dua hal. Yang pertama, kita mesti tahu kapan waktunya. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan. Dua hal ini akan kita bahas supaya demikian maka kita siap untuk menyambut kedatangannya. Kapan waktunya? Saya sengaja memasang gambar jam dinding di situlah sekalian yang menunjukkan jarumnya berbeda-beda dan kemudian di sebelah kanan ada jarumnya yang bergerak terus dan yang di tengah itu tanpa jarum tetapi ada satu pertanyaan. Karena hal itu mengungkapkan satu kebenaran bahwa waktunya itu tidak dapat dipastikan. Mengapa? Karena Paulus mengatakan yang pertama Tesalonika 5 ayat yang kedua, karena saudara tahu benar bahwa tidak seorang pun mengetahuinya. Hari Tuhan itu akan datang dengan sekonyong-konyong seperti pencuri pada malam hari. Hari Tuhan itu akan datang dengan sekonyong-konyong seperti pencuri pada malam hari. Kita semua tahu bukan? Kalau pencuri mau mengunjungi rumah kita itu tidak permisi lebih dahulu. Kalau pencuri mau datang ke rumah kita itu tidak memberitahukan lebih dahulu.
Tahu-tahu tanpa kita sangka, tanpa kita duga, sementara kita tidur nyenyak di rumah atau sementara rumah kosong, maka pencuri itu datang tanpa memberitahukan lebih dahulu. Dan itu gambaran bagaimana Tuhan akan datang. Maka waktunya tidak bisa dipastikan oleh kita semua sebagai manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita patut bersyukur Tuhan juga memberikan sedikit tanda kecil, yaitu yang ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Saya membaca dari firman Allah yang hidup mengatakan sebagai berikut. Janganlah kalian gelisah, kalian percaya kepada Allah, sekarang percayalah kepadaku. Di tempat tinggal Bapakku ada banyak rumah kediaman, dan aku pergi untuk menyiapkan bagi kalian. Apabila segala sesuatu sudah siap, aku akan datang menjemput kalian, supaya kalian dapat selalu bersama dengan aku di tempat aku berada. Kalau bukan demikian, halnya tentu kukatakan kepada kalian dengan terus terang. Kalimat yang menarik, apabila segala sesuatu sudah siap, aku akan datang menjemput kalian. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kok semuanya sudah siap, sedangkan kita tidak bersama-sama dengan Tuhan? Ini sesuatu misteri. Berapa juta rumah yang sedang dibangun oleh Tuhan, itu satu proyek yang sangat besar. Di atas tanah berapa ribu hektar kita tidak tahu. Tetapi Tuhan mengatakan, apabila segala sesuatu sudah siap, aku akan datang menjemput kalian. Kata apabila segala sesuatu sudah siap, itu saya berpikir tidak hanya mencakup masalah rumah, tetapi juga pasti mencakup fasilitas dan menyangkut banyak hal. Dan masalahnya, kapan itu sudah siap, kita sama sekali tidak bisa mengerti. Oleh karena itu kita perlu selalu berjaga dan mempersiapkan diri. Ada satu hal yang lain lagi ya perlu kita fahami. Tuhan pernah mengatakan, semua orang tidak tahu, bahkan aku pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu kapan waktunya. Dan itu sesuatu hal yang perlu kita selalu ingat, bahwa hanya Bapa lah yang menentukan kapan waktunya Tuhan datang untuk menjemput kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang perlu diingat, ini salah satu tanda yang lain yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, COVID-19 memaksa semua gereja, baik dalam negeri maupun luar negeri, di seluruh negara-negara di dunia ini, mau tidak mau melakukan ibadah online. Kemudian ditayangkan lewat YouTube. Bukankah ini suatu pertanda Injil mulai diberitakan ke seluruh dunia? Segala pelosok dunia saat ini diserbu oleh YouTube yang isinya ada pemberitaan firman Tuhan. Mereka menerima atau tidak, itu hak mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Oleh karena itu, pada waktu saya merenungkan ayat ini sekalian, maka kedatangan Tuhan itu sungguh-sungguh sangat dekat sekali. Sangat-sangat dekat sekali. Oleh karena itu langsung waktu saya berdoa, Tuhan jangan ada di antara umat-Mu yang ketinggalan. Karena mereka tidak siap. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap saat, di antara menit maupun jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, kita harus selalu siap.
kapanpun Tuhan datang, maka kita tidak akan pernah ketinggalan. Pada waktu Tuhan datang, ada satu tanda yang akan dinyatakan, dan ini juga sudah menjelaskan bahwa penglihatan-penglihatan selama ini yang nampak di langit itu patut diragukan, karena firman Allah mengatakan yang pertama Tesalonika 4:16 sampai 17. Firman Allah yang hidup mengatakan, sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dengar ini, dengan sorak yang nyaring, dengan seruan penghulu malaikat yang menggetarkan jiwa, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Dan orang-orang yang paling dahulu bangkit menemui Tuhan ialah orang-orang beriman yang sudah mati. Ayat 17, kemudian kita yang masih hidup dan yang masih tinggal di dunia akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan untuk menemui Tuhan di angkasa dan tinggal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Kalimat yang saya ingin minta Bapak Ibu perhatikan, dengan sorak yang nyaring, dengan seruan penghulu malaikat yang menggetarkan jiwa, dan dengan bunyi sangkakala Allah, itu saya pertanda pada waktu Tuhan datang di atas awan-awan. Oleh karena itu, walaupun banyak penampakan, maka jikalau tanda ini tidak menyertainya, maka kita tidak perlu takut dan bingung, dan kita terus untuk mempersiapkan diri kita sehingga kita akan siap sewaktu-waktu Tuhan datang dan kita akan terangkat. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan agar kita boleh siap, yaitu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang sesuatu yang penting untuk kita. Di dalam Injil Matius pasal 25, di situ ada satu perumpamaan sekalian, yaitu perumpamaan tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Dan di ayat 13 dikatakan, oleh karena itu berjaga-jaga dan bersiaplah, karena kalian tidak mengetahui hari atau saatnya Aku akan datang kembali. Ini sesuatu ayat kunci di dalam perikop Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13 itu. Jadi kita harus berjaga-jaga dan bersiap sedia, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan kita menemukan cara untuk kita berjaga-jaga dan untuk mempersiapkan diri. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan supaya kita betul-betul siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kita kali yang kedua pada waktu Dia datang di awan-awan itu. Yaitu yang pertama, jadilah orang yang bijak. Jadilah orang yang bijak. Tanda orang yang bijak sekalian sebagai berikut. Orang yang bijak itu ada perencanaan dalam hidupnya. Hidup dan kegiatannya ditata, dikelola dengan baik. Segala sesuatu yang akan dilakukan sudah dipikirkan dengan matang. Tidak asal-asalan. Dia sudah pertimbangkan, dia sudah merenungkan, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian yang ketiga, ia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kalimat segala kemungkinan terjadi itu bisa memberikan pengertian buat kita, bisa datang lebih cepat, tetapi bisa datang terlambat. Sehingga kapanpun dia datang, kita sudah tidak takut karena kita sudah mempersiapkan diri. Matius 25:4 katakan,
Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi, gadis yang bijak ini betul-betul sudah mempersiapkan diri. Karena firman Allah mengatakan kepastian kehadiran itu tidak bisa kita ketahui, yang tahu hanya Bapa, maka bisa terjadi lebih cepat, bisa terjadi terlambat, dan berapa keterlambatan itu berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa tahun, sama sekali tidak bisa mengertinya. Oleh karena itulah maka gadis yang bijak itu mempersiapkan minyak cadangan. Mempersiapkan minyak cadangan. Ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Sudahkah kita mempersiapkan minyak cadangan untuk kita semuanya? Yang kedua, ia menjaga pelitanya tetap menyala. Kalau kita mempunyai minyak cadangan yang cukup banyak, tetapi kita tidak memelihara pelita kita sehingga mati, ya itu sama saja sekalian. Itu sami mawon. Bahasa Jawa mengatakan seperti itu. Kita tidak akan melihat keajaiban Tuhan. Oleh karena itulah pelita itu tetap menyala. Kita jaga sehingga tetap memancarkan terang hidup. Sehingga kegelapan itu bisa diterangi oleh cahaya pelita itu. Dengan demikian itu pelita kita tetap menyala. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari mana kita tahu kalau memang para gadis yang bijak ini menjaga pelitanya tetap menyala? Yaitu yang pertama, ia membawa minyak cadangan. Sehingga kalau minyaknya habis, maka bisa diisi ulang. Yang kedua, ia tidak mau membagi minyaknya dengan 5 gadis yang bodoh. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijak itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Sebuah catatan untuk kita ingat. Tindakan 5 gadis yang bijaksana tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan egois. Mengapa? Karena keselamatan itu sifatnya pribadi, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa di-share. Oleh karena itu kalau kita sebagai anggota keluarga, hanya ayah yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan berharap istri dan anak-anak langsung bisa ikut masuk ke surga. Tidak sekalian, urusan keselamatan adalah urusan pribadi. Oleh karena bila ada di antara anggota keluarga kita yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, marilah kita akan berdoa dan kita akan berusaha untuk membawa ia supaya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita tidak bisa membagi minyak dan pelita itu dengan mereka. Mereka harus berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Sekarang saya akan ajak Bapak Ibu masuk ke dalam areal ini. Apa kaitannya terang dan keselamatan? Karena saya berkali-kali mengatakan pelita, mengatakan terang. Apa hubungannya? Oh, hubungannya sangat dekat sekali sekalian. Kaitan terang atau pelita dengan keselamatan. Mari kita lihat bersama-sama. Salah satu hasil dari penebusan Kristus adalah kita menjadi terang dunia. Itu tujuan kita diselamatkan. Oleh karena itu Matius pasal 5:16 Tuhan Yesus mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat ini ditujukan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya, bukan orang-orang di luar sana. Oleh karena itu kalau ada orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi hidupnya tidak memancarkan cahaya Injil, maka perlu dipertanyakan. Mengapa? Karena terang itu
dikaitkan dengan perbuatanmu yang baik. Jadi orang-orang itu bisa melihat pelita kita menyala atau tidak dari perbuatan-perbuatan kita. Sehingga mereka bisa melihat kita betul-betul sedang menerangi dunia. Kaitan terang pelita dengan keselamatan itu juga dikatakan dari ayat ini kita melihat terang itu memiliki hubungan dengan perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik itu berkaitan dengan keselamatan. Karena apa? Karena 2 Korintus pasal 5:17 firman Allah yang hidup mengatakan pada saat seseorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat orang yang sudah hidup di dalam Kristus, yang disebut orang Kristen, dia mengalami pembaharuan hatinya. Perbuatan-perbuatan yang lama yang seringkali dilakukan, yang menjadi batu sandungan, yang merugikan banyak orang, yang membuat orang menderita, itu semuanya diubah sehingga dia menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Contoh yang sangat jelas adalah kehidupan Paulus. Pada waktu Paulus ditakuti oleh orang-orang percaya, karena pergi kemana-mana saja dia selalu membuat onar, menangkap, merajam, membunuh orang-orang percaya. Tetapi setelah dia berjumpa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehadirannya ditunggu-tunggu oleh sekian banyak orang percaya. Bahkan surat-suratnya masih memberkati gereja Tuhan sampai hari ini. Jadi bila terang itu ada kaitannya dengan perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik itu berkaitan dengan karya penebusan Kristus, maka hal-hal ini yang harus dilakukan oleh mereka yang ada dalam penantian. Kita semua ada dalam penantian sekalian. Kita perlu melakukan hal-hal ini supaya kita tetap ada dan tetap siap. Kapanpun dia datang, kita akan terangkat bersama-sama. Yang pertama, kita harus hidup dalam kekudusan. Ini satu persyaratan mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar. Karena Ibrani 12:14 mengatakan, firman Allah yang hidup, jauhilah segala pertengkaran dan berusahalah jalani hidup yang bersih dan suci. Sebab orang yang tidak suci tidak akan melihat Tuhan. Ayat ini diawali yaitu dengan kata jauhilah segala pertengkaran dan berusaha menjalankan hidup yang bersih dan suci. Mengapa? Karena pertengkaran itulah yang menyebabkan seringkali emosi kita tidak terkontrol. Dan kalau emosi kita tidak terkontrol, kita bisa melakukan apa saja. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam damai sejahtera dan kekudusan itu tetap menjadi bagian kehidupan kita. Yang kedua sekalian, yaitu hidup dalam kesetiaan. Setia di dalam mengikut Dia, setia di dalam menjalankan hukum-hukumnya. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini penting loh sekalian. Banyak orang yang masih mengaku sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya dia tidak setia. Jemaat di Sardis, dia masih giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Masih membuat program-program yang spektakuler. Tetapi firman Tuhan mengatakan, engkau nampaknya masih hidup, tetapi sebenarnya mati. Jangan sampai kita berpikir kita akan diterima oleh Tuhan. Ternyata pada waktu kedatangannya kali yang kedua kita ditolak. Wah, itu sesuatu hal yang pasti tidak pernah kita harapkan. Oleh karena itu marilah kita akan hidup dalam kesetiaan
supaya demikian maka nama Tuhan akan dipermuliakan dan kita pun akan diberkati olehnya. Yang ketiga, kita akan tetap hidup dalam kehendak-Nya, dalam kehendak Tuhan. Saya tertarik dalam kitab Yesaya sekalian, pasal 58, 6 sampai 10, bahasa Indonesia sehari-hari. Memang ini teguran kepada orang Israel pada waktu itu. Orang Israel adalah seorang yang boleh dikatakan umat Tuhan, yang dia masih melakukan semua tata cara ibadah, berpuasa, membayar nasar, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan inilah puasa yang ku kehendaki. Lepaskanlah belenggu penindasan dan beban ketidakadilan, dan bebaskanlah orang yang tertindas. Bagilah makananmu dengan orang yang lapar. Terimalah orang-orang gelandangan di rumahmu. Berilah pakaian kepada orang telanjang, dan jangan menolak saudaramu yang perlu ditolong. Maka terang akan menyingsing bagimu seperti fajar, dan luka-lukamu akan segera sembuh. Aku akan menyertaimu untuk menyelamatkan kamu. Kehadiranku akan melindungi kamu dan dari segala penjuru. Apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkannya. Apabila kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jangan lagi menindas sesamamu. Hentikanlah permusuhan dan fitnah. Berilah makan kepada orang lapar, dan tolonglah orang-orang yang tertindas. Kalau kamu berbuat begitu, maka kegelapan di sekitarmu akan menjadi seterang siang. Kalau kita memperhatikan ayatnya sekalian, ayat ini dimulai yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan, yaitu melepaskan belenggu penindasan, beban ketidakadilan, dan bebaskanlah orang-orang yang tertindas dan lain sebagainya. Kemudian diakhiri yaitu ayat 10, berilah makan kepada orang lapar dan tolonglah orang-orang yang tertindas. Kalau kamu berbuat begitu, maka kegelapan di sekitarmu akan menjadi terang seterang siang hari. Bapak Ibu, gereja kita pada hari-hari ini sedang melakukan bansos, bukan? Yaitu untuk menolong saudara-saudara kita yang kena PHK, atau yang gajinya dipotong separuh, atau yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka membutuhkan biaya hidup. Oleh karena itu, ayo kita akan gotong bersama-sama. Kita saatnya akan belajar untuk melakukan tindakan kasih yang nyata. Dan firman Allah mengatakan, maka kegelapan di sekitarmu akan menjadi terang siang. Ini yang perlu kita lakukan pada saat ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat roh kekikiran kita dan kita menjadi orang yang memiliki kemurahan hati dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Kesimpulan daripada renungan hari ini sekalian, kenaikan Tuhan ke surga membuktikan kepada dunia bahwa Ia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Karena Ia Tuhan, berarti ada pengharapan bagi orang yang percaya kepadanya sesuai dengan janji-janjinya. Yang perlu kita lakukan supaya orang-orang percaya dalam penantian, yaitu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan, selalu berbuat baik kepada sesama kita. Untuk memperdalam renungan ini dan menjadi materi untuk diskusi kelompok, saya memberikan 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di surga? Sementara ini kita menanti apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan di surga. Tadi saya baru menyebut 1 sekalian. Masih ada hal-hal yang lainnya, carilah. Kemudian yang kedua, apa saja yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya di awan-awan. Itu perlu untuk kita persiapkan. Dan yang ketiga, dengan tindakan apa kita merespon. Selalu berbuat baik
kepada sesama. Itu 3 pertanyaan yang akan menolong kita sehingga kita bisa melakukannya karena Tuhan baik kepada kita masing-masing. Demikianlah renungan dalam ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang amat baik, kami sungguh kagum dengan Engkau. Melalui peristiwa peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, kami melihat sesuatu peluang yang besar untuk kami melakukan sesuatu, yaitu supaya kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Karena kami tidak tahu kapan waktunya. Karena Engkau hanya mengatakan bila semuanya sudah siap, aku akan datang menjemputmu. Oleh karena itu ya Bapa, marilah sementara kami dalam penantian ini, Roh Kudus akan menolong kami tetap menjaga kekudusan hidup kami. Supaya kami betul-betul bisa mempersiapkan diri sewaktu-waktu Engkau datang. Maka kami tetap ada di bawah naungan koridor Tuhan. Supaya demikian, maka kesetiaan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang yang bermurah hati, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam hati kami ada compassion yang akan memperdulikan banyak orang, sehingga orang-orang yang membutuhkan bantuan, kami dengan sukacita untuk membantu mereka, sehingga mereka bisa melihat cahaya Injil itu lewat kehidupan kami. Oh Bapa, Kau berkati umat-Mu Tuhan. Kau akan tolong dan bekerjalah supaya kegiatan bansos yang sedang dilakukan oleh gerejamu ini benar-benar didukung oleh seluruh jemaat. Tidak hanya 1, 2, 3 orang, tetapi semua akan terlibat di dalamnya sebagai wujud bahwa kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi sesamanya. Puji dan syukur berkasih-Mu, dan Roh Kudus akan memberkati semua umat-Mu yang mendengarkan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu yang saat membutuhkan dukungan doa, silakan mengangkat tanganmu di sebelah kanan dan letakkan tangan kirimu di sebelah kiri. Saya akan berdoa. Bapa dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan diangkat dari antara umat-Mu, dan Engkau juga melihat tangan yang diletakkan di atas, tangan kiri yang diletakkan di atas dada mereka, sebagai satu pernyataan bahwa mereka membutuhkan uluran tangan-Mu. Engkau tahu Tuhan apa yang pergumulan hidup mereka. Oleh karena itu biarkanlah ya Allah, lewat apa yang telah mereka lakukan ini, Kau ulurkan tangan-Mu. Peganglah tangan yang terangkat itu Tuhan, dan tolonglah mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang hilang pengharapan Kau beri pengharapan, yang bimbang Kau beri iman yang semakin kuat, supaya dalam menjalani kehidupan masa-masa COVID-19 ini, kami semuanya tetap ada di bawah perlindungan Tuhan. Berkat-Mu turun atas semua umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan percaya katakan, amin. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Dan sekarang mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Saya akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat untuk kita semuanya. Haleluya. Berkat Bapa turun ke atas umat-Mu ya Allah. Engkau tahu situasi kondisi mereka. Oleh karena itu jangan Kau membiarkan mereka berjalan sendirian.
tetapi Engkau akan menyertai. Karena Engkau disebut sebagai Immanuel, Allah yang menyertai. Sehingga anak-anak-Mu dalam perjalanan hidup mereka dikuatkan. Mereka ditopang setiap saat. Mereka tetap memiliki pengharapan yang pasti untuk masa depannya. Ini semua kami yakini Tuhan, karena kasih Bapa yang telah dinyatakan oleh pengorbanan Kristus Yesus. Dan damai sejahtera Kristus Yesus yang melebihi segala akal yang telah Kau curahkan dalam hati kami semuanya. Dan Roh Kudus yang selalu mendampingi, menyertai, memimpin, menghibur dan mengkuatkan. Bahkan memampukan kita melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka, yang dapat kita manfaatkan untuk keberhasilan kita dan kemuliaan Tuhan. Itu akan terjadi pada hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan, amin. Kasih setianya kekal selamanya.